Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita di pagi ini? Lambaikan tangan. Oke, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik. Engkau sungguh Allah yang baik dan tidak ada yang menandingi kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi ini Tuhan, kami ingin bersuka cita, kami ingin merayakan kebesaran-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara di tempat ini, Engkau lawat setiap kami dan jangan ada satupun yang Engkau lewatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita katakan Yesus itulah
sebabnya Engkau rela menyalibkan dirimu Tuhan, disalibkan di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mencintai kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Itu sebabnya Tuhan jangan pernah tinggalkan kami. Tetap pegang tangan kami Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan terima kasih. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa kami sombongkan dalam hidup kami Tuhan. Semua anugerah-Mu Yesus. Cinta
Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau yang menuntunnya. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa mengekspresikan janji-Mu pada umat-Mu ini, untuk kami senantiasa menyadari benar bahwa Engkau Tuhan selalu ada dalam segala keadaan yang saat-saat ini sangat diperlukan oleh umat-Mu. Inilah kepercayaan kami yang terus-menerus kami ungkapkan dengan ucapan syukur,
memiliki Tuhan yang luar biasa, bahkan peduli atas setiap kelemahan umat-Mu. Berkati setiap pribadi dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripada-Mu sendiri, hingga tidak ada seorang pun dalam kondisi sama. Biarlah berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati setiap kita. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, masa-masa ini disebut sebagai pranatal, di mana gereja-gereja Tuhan mengingat akan perbuatan-perbuatan, pergumulan-pergumulan, dan kemenangan-kemenangan yang telah dialami oleh para hambanya, di mana ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Kita mengerti bahwa generasi ini merupakan generasi yang dinanti-nantikan, dicari, bahkan diselidiki oleh para nabi di zaman dulu. Mereka mengharapkan mengerti benar keadaan zaman akhir di mana Tuhan ingin bekerja secara luar biasa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti akan keadaan zaman ini, di mana kekacauan di mana-mana, ketidakstabilan bahkan mempengaruhi ekonomi dalam segala sisi, dan seringkali juga mempengaruhi iman. Apakah itu harus terjadi? Harus, tetapi tidak seharusnya mempengaruhi iman orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji Dia telah memberikan pribadi putranya yang tunggal buat orang-orang percaya. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dia berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Paling tidak ada 4 atribut yang diungkapkan oleh Tuhan mengenai pribadi yang telah diberikan kepada kita. Karena Dia diberikan dengan cuma-cuma, itu tergantung kepada pribadi orang yang mau menerima atau tidak. Nah, disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menerima dengan iman. Salah satu yang disebut atribut Tuhan adalah Prince of Peace atau Raja Damai. Kenapa Dia disebut sebagai Raja Damai? Ada sesuatu yang Tuhan lihat betul. Tatkala Dia ada di dunia ini, tidak akan mungkin manusia melewati hari-hari mereka tanpa ada damai sejahtera yang bersumber daripada Allah sendiri. Dan itulah dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya saya memberikan judul pertemuan kita, hadirnya Kristus menjadikan damai sejahtera bagi orang yang menerima dan percaya kepadanya. Hadirnya Kristus menjadi damai sejahtera bagi orang yang menerima dan percaya kepadanya. Kenapa disebutkan menerima dan percaya? Karena banyak orang mungkin menerima tapi enggak percaya. Atau sebaliknya, orang percaya tapi enggak mau terima gitu. Nah, Tuhan ingin supaya kita menerima dan percaya. Menerima dengan iman, percaya dengan sepenuh hati, maka kita akan memperoleh keselamatan. Yang pertama yang sampaikan kepada saudara, mengapa Yesus hadir sebagai
sumber damai sejahtera bagi kita orang-orang yang menerima dan percaya. Yang pertama, karena dialah sumber damai sejahtera kita. Ingat ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, dia ngerti persis dunia ini sedang mengalami kehancuran. Karena dikontrol, dikuasai oleh si jahat. Ingat, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa di udara. Yang dimana Yesus sendiri pernah konfrontasi untuk ditaklukkan oleh si jahat itu. Tapi kita bersyukur dia telah menang. Dan oleh karena dia menang, dia berhak memberikan sumber damai sejahtera itu kepada setiap kita. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 ini merupakan sebuah janji pemberian damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan menunjukkan kepada kita damainya diberikan. Bukan bermaksud supaya Anda dan saya lepas dari masalah. Tetapi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang telah diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Anda bekerja sama, rohmu dengan rohnya menyatu untuk melewati semua permasalahanmu. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, sejak Natal pertama pun di mana para hamba Tuhan ketemu dengan Tuhan, tidak langsung mereka tidak ada masalah. Justru pada saat mereka ketemu dengan Tuhan merupakan awal permasalahan. Tetapi sumber damai sejahtera itu telah mengontrol dalam hidup mereka. Hingga mereka memutuskan sesuatu yang berbeda. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33. Sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Dikatakan semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini merupakan sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu yang akan mengontrol setiap orang percaya melewati masalah demi masalah. Iblis ngerti siapa yang ada di dalammu. Rasul Paulus berkata, roh yang di dalam kamu jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Engkau akan diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, tapi engkau akan menang bahkan lebih daripada pemenang oleh karena karyanya di dalam hidup kita. Nah, disinilah yang semestinya anak-anak Tuhan sadari. Ingat, Anda dan saya bukan hidup oleh karena perasaan. Anda dan saya hidup bukan karena apa yang Anda lihat. Anda hidup bukan karena dipengaruhi oleh lingkungan. Anda hidup oleh karena Dia yang tinggal di dalam hidupmu. Hingga Anda berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang ini, yang aku hidupi ini, bukan oleh karena kemanusiaan kami. Dan di sana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melewati semua permasalahan. Dan Anda akan berdecak kagum oleh karena perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Sebuah kisah dimulai dari Maria yang ketemu dengan Yesus, dengan malaikat Tuhan. Nggak ada masalah sebenarnya.
Karena kecintaan Maria kepada Allah, ketakutan Maria terhadap Allah, hidupnya hari-hari dipengaruhi, terobsesi untuk menyukakan hati Tuhan. Tapi hari itu seolah-olah Tuhan bikin gara-gara. Karena ada sebuah rancangan yang jauh lebih besar untuk memerdekakan dunia ini. Kadang untuk memerdekakan dunia ini, Tuhan memang membutuhkan suatu wadah. Wadah yang rela untuk berkorban. Wadah yang rela berkata ya kepada Tuhan. Wadah yang rela berkata, aku ini hamba Allah, terjadilah sesuai dengan keputusanmu. Nah, disinilah banyak orang enggak ngerti. Tapi saudara dan saya diberikan roh pengertian itu oleh Yesus. Karena barang siapa yang percaya, dia telah diberi rahasia-rahasia untuk mengerti akan isi hati Tuhan sendiri. Maria tiba-tiba mendengar bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan nama akan dinamai Immanuel, Yesus. Hari itu Maria memutuskan untuk bersukacita. Sebuah perkataan dalam Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-48. Dia berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sebuah pengertian jauh ke depan. Karena dia ngerti bahwa hadirnya dia di muka bumi by design. Dalam sebuah rancangan di mana dia akan mengubah sebuah bangsa untuk memperoleh kesempatan yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya Anda dan saya diizinkan oleh Tuhan hadir di generasi zaman ini. Bukan tanpa maksud, dengan maksud dan tujuan yang luar biasa. Demi keselamatan dunia ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Maria. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan lihat kerendahan hati hambanya. Demikian juga masing-masing kita seharusnya. Kalau Anda sedang menghadapi masalah, Anda berkata, ini sebabnya Tuhan izinkan aku hidup sekarang ini. Aku harus melewati seperti ini. Sebab aku tahu dan tahu dan tahu. Suatu hari ada sebuah rencana keselamatan yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kita. Demikian juga Yusuf. Tatkala dia tahu bahwa calon istrinya itu mengandung, dengan diam-diam dia mencoba untuk meninggalkan Maria. Tapi Tuhan sekali lagi intervensi berbicara kepada Yusuf. Hari itu dia menanggalkan keegoisannya dan dia berkata, Tuhan yang punya rancangan yang harus dipenuhkan janjinya. Meskipun dia nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi itulah sikap hati setiap orang percaya kepada Tuhan. Sikap hati untuk taat kepada pribadinya. Bagaimana dengan orang Majus? Orang Majus mungkin bukan orang agamawi. Tapi dengan kesederhanaan pengetahuannya, setiap kali dia melihat bintang, maka bintang itu mempunyai tanda, mempunyai rencana, mempunyai arti. Dan begitu dia lihat bintang itu, dia berkata, ini ada seorang bayi akan lahir, seorang raja di raja. Dia memutuskan melakukan perjalanan kurang lebih 6 bulan lamanya, melewati berbagai macam keadaan. Dan dia menemukan dengan kebahagiaan oleh karena cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera itu yang menuntun hati mereka. Damai sejahtera itu yang memberikan keteduhan. Damai sejahtera itu yang memberikan kemampuan. Yesus berkata, my peace I give unto you.
It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Bukan akan, tapi sudah. Bukan akan, tapi sudah. Damai sejahteraku aku sudah berikan kepadamu. Bukan berarti langsung masalahmu selesai. Enggak. Tapi dengan damai sejahtera itu, Anda justru melewati dengan kekuatan Tuhan. Dan Anda bisa melewati bersama-sama dengan Dia. Hal yang kedua saya berkata, selain damai sejahtera itu telah diberikan kepada kita. Pentingnya damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Oleh karena damai sejahtera itulah, Kristus itulah yang memperdamaikan antara orang berdosa dengan pribadi yang maha kudus. Anda dan saya sebenarnya sudah dinyatakan sebagai orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa adalah maut. Tapi Tuhan dengan hadirnya Yesus, Dia memperdamaikan kita dengan pribadi Allah yang maha kudus itu. Di mana Tuhan ngerti persis tidak ada satupun pribadi yang bisa memperdamaikan dosa dengan pribadi yang maha kudus kecuali Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18, 19. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 dan 19 dia berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bukan hanya dipercayai untuk memperdamaikan kepada dunia, melainkan dirinya sendiri sudah diperdamaikan dengan Tuhan oleh karena sumber damai sejahtera itu, yaitu pribadi Yesus itu. Anda tahu bahwa damai sejahtera itu bukan soal makanan, bukan soal minuman. Alkitab berkata itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi tentang kerajaan surga itu soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan rindu untuk supaya Anda dan saya diperdamaikan dengan Allah sendiri. Dan saya mengerti bahwa dengan kita diperdamaikan dengan Allah, maka pada saat itu ada kekuatan untuk sedia memperdamaikan diri kepada musuh-musuh kita. Yesus mengajarkan kepada kita, ampuni musuhmu. Petrus tanya berapa kali kami harus mengampuni. Apakah kami harus mengampuni 7 kali? Yesus berkata 7 kali, 70 kali. Nah disitulah sebenarnya pada saat Anda dan saya tinggal di dalam Kristus, maka kemungkinan besar untuk melepaskan pengampunan dengan rileks, dengan santai. Anda ngerti, sebagaimana Yesus sudah mengampuni aku, maka aku pun mengampuni musuh-musuhku. Kalau belum, Anda mesti koreksi. Jangan-jangan saya belum menerima sumber damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada setiap kita. Selain memperdamaikan kita dengan Allah, membantu kita berdamai dengan musuh kita, tetapi juga membantu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ada banyak orang seringkali permasalahannya bukan di luar sana, tapi permasalahannya ada pada diri sendiri. Satu hari McConnell, seorang hamba Tuhan, dia memberikan perumpamaan. Kalau seandainya kamu ini iblis, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menjatuhkan dirimu sendiri? Sebuah pertanyaan, kalau kamu ini iblis,
Apa kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menjatuhkan dirimu sendiri? Tuhan rindu untuk kita change our mind, ubah pola pikir kita. Karena kita telah menerima sumber damai sejahtera itu, melepaskan pengampunan, dan juga Dia akan memberikan damai sejahtera oleh karena ada sebuah pendamaian atas diri kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, damai sejahtera itu bukan tanpa tujuan diberikan. Damai sejahtera itu diberikan dalam rangka untuk membangun sebuah kerajaan yang abadi. Kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus bukan dengan kekuatan-kekuatan alat-alat perang, bukan dengan kekuatan persenjataan, tapi dimunculkan dengan damai sejahtera, rela melepaskan pengampunan, rela mengampuni diri sendiri sebab sudah diampuni oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sudah waktunya kita memikirkan apa yang kita lakukan, kita kejar damai sejahtera untuk saling membangun. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-33 dia berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi menghendaki damai sejahtera. Karakter dari kerajaan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari rumah Tuhan, untuk kita bisa mempengaruhi banyak orang. Kerajaannya itu berlangsung selama 1000 tahun suatu hari. Dikatakan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-4 dikatakan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Orang berpikir kalau sudah dipenggal, dia akan mati dan tidak bisa apa-apa. Ternyata justru orang-orang ini karena imannya kepada Tuhan, mereka dibangkitkan kembali, diberikan kepercayaan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Saya tidak berdoa untuk masing-masing kita dipenggal, saudara, enggak. Tidak harus melewati seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa menguasai diri, kita sedia untuk memikul salib dan menyangkal diri untuk buah-buah roh itu bisa diekspresikan dan dirasakan orang-orang sekitar kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah suasana yang akan diberikan, yang diberikan sebuah pandangan mengenai suasana kerajaan Allah itu. Yesaya pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, nanti kalau ada di rumah Anda bisa baca bagaimana serigala akan tinggal bersama-sama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu dan sebagainya. Sebuah suasana yang luar biasa. Enggak ada lagi kebuasan. Kebuasan sudah dibuang jauh-jauh dari hidup manusia. Nanti kalau Anda di rumah bisa membacanya ayat-ayat itu.
Tetapi yang saya mau katakan ini poin yang terakhir. Di mana bahwa Yesus itu memberikan kesempatan buat setiap kita. Untuk kita menerima akan damai sejahtera itu. Dan masing-masing kita diberikan kesempatan untuk tinggal serta membangun kerajaan Allah. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua orang dipanggil, setiap orang diberikan kesempatan yang buat kita mau terima atau leave it gitu. Kalau kita mau tinggalkan ya Anda akan kehilangan. Tapi kalau Anda dan saya mau terima, maka damai sejahtera itu akan melingkupi hidup kita. Akan ada waktunya di mana orang tidak perlu diajari tentang Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah klip. Mengenai klip ini mungkin orang berkata ini bukan orang yang kenal Tuhan. Tetapi klip ini memberi pengajaran buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah klip bisa? There was a homeless man named Billy who barely got by. He would hold out a cup and beg people for money, hoping to get enough so he didn't have to sleep on the street at night. Can you spare some change? Little did he know, he was about to meet a lady who would change the rest of his life. This is for you. I hope this helps. Oh my God. Thank you so much, ma'am. Now I don't have to sleep on the street tonight. Well, why'd you give me so much? I've always believed what goes around comes around. Wait. I don't even know your name. It's Sarah. Sarah Darling. I work across the street. I'm sure I'll see you around. Thank you, Sarah, darling. Ring. Billy realizes that when Sarah handed him the $20 bill, she accidentally dropped her wedding ring inside of his cup. He runs after Sarah to try to find her to give her her ring back. He looks all around for her, but he can't find her anywhere. Just as he gives up looking for her, he happens to come across a pawn shop and decides he may as well go inside. Hi, can I help you? Want to see how much this ring is worth? Dia menunjukkan ring kepada penjual jewelry. All right. Begitu dicek, harganya nggak Wow, kira. this is nice. I can give you $4,000 for it. $4,000? That's so much money. I wouldn't have to sleep on the street for months. Just a second. 1,000, 2,000, 3,000, and 4,000. $4,000. What goes around comes around. What's wrong? Aren't you going to take it? Actually, changed my mind. I'm really sorry. Billy decides not to take the money and continues to look for Sarah instead. As he's walking around, he remembers something she told him. I work across the street. I'm sure I'll see you around. So he goes inside nearby offices
asking for a Sarah Darling, but no one seemed to know who she was. He keeps trying, and eventually he finds her. Is there a Sarah Darling that works here? Yeah. Sarah? Oh, hi. How can I help you? Hello. I believe this belongs to you. Sarah bahkan tidak menyadari kalau cincin You dropped it in my cup. Oh my god. You found my ring. I've been looking everywhere for this. But I don't understand. I'm sure you could have got a lot of money for this. Why'd you give it back? Well, you helped me, so it's the least I could do. Besides, a wise woman once told me, what goes around, comes around. Thank you so much. You have no idea how much this means to me. I'll never forget this. You're welcome. Wow. You know, you should start a GoFundMe for him. I'm sure people would love this story and want to help him. That's a great idea. memberikan sebuah ide untuk menceritakan Sarah decides to start a GoFundMe page for Billy, telling the story of how he gave her the ring back. itu banyak orang And to her surprise, the story ends up going viral. viral. People all over the world started donating. Banyak orang yang Within a memberikan few donasi. days, Sarah raises over $190,000 in donations. And then a few days later, Sarah goes to find Billy. Hey, Billy. Yang merupakan Hello, orang yang sudah Sarah. I have a surprise for you. $190,726 surprises to be exact. What? This is all? Is it for me? But I don't understand. What's going on? Dengan itu dia bisa membeli apartemen. I set up a donation page and I told everybody about what you did. People around the world donated. So now you don't have to worry about sleeping out on the streets anymore. You can buy your own home. I can't believe this is happening to me. God bless you. God bless you too. Iya, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Masing kita telah dipilih oleh Tuhan untuk memiliki roh damai sejahtera itu yang akan mengubah dunia ini menjadi berbeda sama sekali. Apakah saudara diberkati? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat umat-Mu, umat tebusan yang kau cintai. Damai sejahtera yang sudah Engkau berikan pada masing-masing kami. Adalah damai yang tidak seperti dunia janjikan dan berikan. Kami mau percaya Engkau telah memberikan itu kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Nyanyikan pujian itu. Mungkin beberapa saudara ini merupakan lagu baru, tapi sesungguhnya ini lagu yang sudah lama untuk kita dengar bersama-sama. My peace I give unto you. Is the peace that the world cannot give. It's a peace that the world
peace to live. My peace I give unto you. My peace I give unto you. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Saudara, saya sebelum menyampaikan firman ini, saya mengalami pergumulan, saudara. Sejak hari Senin, tubuh saya itu lemes karuan gitu. Rasanya seperti orang yang mau kena flu, tapi berkepanjangan. Saya sampai berkata, Tuhan, aku mau berbicara tentang damai sejahtera kok ngalami seperti ini. Dan Tuhan ngajarin kepada saya bahwa kamu harus melewati bagian demi bagian hidupmu. Karena sesungguhnya kamu tidak hidup oleh karena perasaanmu. Kamu tidak hidup oleh karena apa yang kamu lihat di luar sekitarmu. Tapi karena engkau ada di dalam aku, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini banyak orang-orang kekasih kita yang tiba-tiba berpulang, saudara. Itu yang membuat setiap pribadi kita mesti cari Tuhan. Kita nggak perlu nyalahin orang lain, nggak perlu nyalahin apakah mereka berbuat dosa sehingga kena attack, mengakibatkan meninggal. Saya berkata, ya saya jengkel dengan suasana yang seperti itu. Tapi saya kembali kepada Raja di atas segala raja. Pribadi yang memberikan roh damai sejahtera itu. Saya tahu Anda tidak bergumul sendiri. Saya tahu saya tidak bergumul sendiri. Saya tahu Tuhan di pihak kita. Dan dia berkata, nak, lewati aja. Karena sekalipun maut, sekalipun kematian, sekalipun aniaya, sekalipun berbagai macam kelaparan sekalipun, tidak akan pernah bisa memisahkan engkau dari kasihku. Amin. Saya berharap Anda mengerti akan hal ini. Dia menjagai, dia melindungi, dia membuat Anda ngerti benar. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Anda tahu hidup ini harus dijalani, karena kekekalan sudah diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan, Engkau melihat hati setiap umat-Mu, Tuhan. Semua ketakutan, semua keraguan, semua hal yang membuat tidak punya harapan, hari ini kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kepada siapa kami berharap. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Dia yang telah memberikan hidup yang kekal pada masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dia yang menyediakan segala keperluan setiap umat-Mu. Tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun. Sebab kebaikan-Mu dari kekal hingga kekal. Dunia boleh diguncangkan supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu tetap tegak, tercacak. Hamba berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang meneguhkan masing-masing kami.
dengan perkataan firman-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Biar kami mengerjakan dalam ketaatan dan rasa hormat kepadamu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan melalui video. Ada titipan dari sponsor. Anda terima 2 amplop tadi. Yang putih itu persembahan kasih buat Natal Youth, dan yang satunya persembahan kasih buat gereja Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, saya mau sampaikan begini, tanggal 24 nanti Anda diundang untuk bersama-sama Natal di HS. Itu jam 6 ya. Saya sudah share ke grup, silahkan saudara bisa mengisi. Saya ditanyai sama Bu Tina terus, Pak kok Manyaran kok belum ada yang daftar gitu. Saya berkata, waduh ya coba saya ingatkan kembali supaya mereka bisa ikut. Nah, kita mengikuti acara Natal tanggal 24 Desember jam 6 sore ya. Baik, itu, dan marilah kita deklarasikan iman rasuli kita. Gimana dengan Natalan gereja satelit? Kita buat tanggal 27 aja ya, jadi kita ibadah Natal bersama-sama. Oh iya, daftar Natal HAS bisa lihat aplikasi. Baik, kita deklarasikan 12 pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan satu kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah melewati ibadah bersama dengan Engkau, dan kami mau percaya perkataan firman-Mu telah Engkau ukir dalam batin kami, yang menjadi perenungan, menyadarkan bahwa Engkau telah menginvestkan sesuatu yang ilahi dan kekal pada masing-masing kami. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Diberkatilah engkau pada saat keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan dibuat oleh Allah berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin.
Yesus memberkati saudara sekalian.